Baik, kita kembali bersama Damanis Aku yang mengangkat tema tentang akhlak. Kita akan dengarkan jawaban dari Syekh Muhammad berkaitan dari Pak Budi tadi. Bahwa apakah akhlak ini memang bersifat fitrah yang bisa kita lukis terserah kita. Atau seperti apa penjelasannya Syekhuna? Alhamdulillah. Akhlak itu ada dua. Ada satu yang fitrah. Anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kepada seseorang. Sebagaimana ada hadis seorang sahabat yang memiliki dua sifat yang istimewa. Nabi SAW ketika bertemu seorang itu, kata Rasulullah, fika sifatain yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Anda memiliki dua sifat akhlak yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Al-hilmu wal-anah. Langsung beliau bertanya, ya Rasulullah, dua sifat itu, apakah itu anugerah Allah langsung dari saya atau karena saya yang mencari perjuangan saya? Kata Rasulullah, la hiya minallah, itu anugerah Allah. Berarti banyak di antara kita yang diberikan anugerah Allah, dia berakhlak. Orangnya ramah, orangnya baik, selalu senyum. Ya, ada orang yang ketika ketemu langsung begini. Ya, itu beda-beda. Dan yang kedua, bukan arti itu fitrah itu dari Allah, artinya udah saya begini. Enggak, wajib dianjurkan untuk memperbaiki akhlak kita. Ya, marah terus, udah saya begini. Enggak, dianjurkan la taghdab, jangan marah, dianjurkan. Ya, saya begini suka mengolok-olok orang, saya begini, udah saya karakter saya begini, enggak boleh. Itu musibah, itu dosa, harus berbaiki. Dan ingat satu hal Bapak Ibu, makin akhlak kita baik, insya Allah makin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Makin akhlaknya buruk, makin jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seorang itu ibadahnya luar biasa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat penduduknya bersamaku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya, bukan yang paling baik ibadahnya, bukan yang paling baik puasanya atau qiyamul lail, tetapi yang paling baik akhlaknya. Karena itu kalau masih kurang, usaha perbaiki terus akhlak kita. Dan saya minta karena pesan dari Ustaz itu luar biasa, saya boleh kasih bagian yang kedua jawaban dari Ustaz ini. Silakan untuk melengkapi Ustaz Jumal. Subhanallah. Terima kasih Syekh Muhammad. Sebagaimana yang beliau sampaikan, memang ada akhlak yang sifatnya wahbi, laisa kasbi. Anugerah, bukan karena usaha, tapi itu sangat minimal, tidak menjadi mayoritas. Rata-rata akhlak itu adalah kasbi, hasil latihan. Karena itu Allah berfirman di dalam surat Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Manusia itu diberitahu yang baik itu baik. Manusia tahu kalau itu baik. Manusia itu tahu kalau dia itu buruk, itu fitrah kalau tahu. Tahu kebaikan itu enggak hebat karena itu bawaan orang. Tetapi bagaimana menjadi orang baik, bukan tahu baik. Betul enggak? Bu, tahu enggak uang 1 triliun? Tahu enggak? Tahu. Yang penting itu bukan tahu, tapi yang penting punya. Betul atau tidak? Makanya manusia itu tahu kalau itu buruk, ketika berbuat buruk dia gelisah. Betul enggak? Kucing aja kalau nyolong tahu kabur dia, betul enggak?
Anak-anak muda itu lihat kalau dia pacaran tempat-tempat gelap, remeng-remeng. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka berkhalwat. Kenapa berkhalwat? Sembunyi. Karena yang namanya keburukan itu harus sembunyi, kebaikan itu terang-terangan. Jadi tahu. Nah, bagaimana yang tahu ini menjadi aktual, menjadi perbuatan, maka ternyata qad aflaha man zakkaha. Ada orang yang memperbaiki jiwanya sehingga akhlaknya baik. Ada orang yang mengotori jiwanya sehingga akhlaknya buruk. Ini yang menarik, ada kajian dari Kazuo Murakami. Dalam bukunya The Divine Message of DNA. Saya pikir Mas Agung yang sudah merekomendasinya ke saya waktu itu. Yang menarik kata beliau, seluruh sifat-sifat yang ada pada manusia itu bisa on off, dimatiin gak bisa. On off. Kayak kita saklar lampu itu kan bisa on, bisa kita off. Di dalam diri kita ini terdapat sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk. Ada semua tuh. Kita ini cinta duit, ada nggak? Nah. Terus kita ini ada nggak sifat ingin dengki, ada nggak? Ada semua. Tetapi alhamdulillah kita offin. Makanya wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'ma. Aku berlindung, itu Nabi itu yang mengatakan, aku berlindung dari keburukan jiwa. Kenapa? Nanti akan buruk amal. Wa min sayyiati a'ma. Karena itulah, karena dia bisa on off, maka lingkungan baik itu akan membuat yang baik jadi on. Makanya kalau kita tinggal di lingkungan orang bersemangat, yang on adalah kebaikan itu sendiri. Tapi ketika yang bacaan kita, tontonan kita, lingkungan kita buruk, maka yang akan on adalah kemalasan, sesuatu yang sia-sia. Itu Mas Agung. Jadi intinya kita ini diberikan pilihan oleh Allah, begitu Kiai ya, dengan modal yang disebut dengan fitrah tadi, begitu. Baik, kita akan lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sri Yuniati. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz. Izin bertanya. Enggak bisa. Izin bertanya Ustadz. Mana yang lebih kita prioritaskan, mencari ilmu atau berakhlak yang baik? Sekian, terima kasih. Ada partinya di situ ya, silakan Ustaz. Luar biasa, ini pertanyaan luar biasa. Di dalam Al-Quran, ketika Nabi Ibrahim yang berdoa, itu Nabi Ibrahim mendahulukan ilmu baru akhlak. Tapi ketika pembicaraan itu datang dari Allah, yang didahulukan adalah akhlak baru ilmu. Coba perhatikan ayat di mana ini doa Nabi Ibrahim. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka rasul yang membacakan ayat-ayatmu. Yang menarik. Wa yu'allimuhumul kitab, ilmu. Wa yuzakkihim, tazkiyah, akhlak. Subhanallah. Ketika redaksinya dari ucapan Nabi Ibrahim yang didulukan apa? Ilmu baru akhlak. Tapi dalam ayat yang lain ketika dari Allah yang didulukan adalah akhlak. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum, tazkiyah, akhlak. Baru wa yuallimukumul kitab, baru ilmu. Kalau demikian, apa yang paling utama? Jawabannya adalah akhlak. Logikanya kenapa? Ilmu itu cahaya. Cahaya itu tidak akan pernah diberikan kepada hati yang kotor. Maka jika anak kita memiliki akhlak yang mulia, itu soal waktu saja, niscaya cahaya yang bernama ilmu itu akan mendatanginya. Maka akhlak ada menyiapkan wadah sebelum diisi dan dihiasi dengan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustadz Syekh Muhammad mungkin bisa melengkapi. Kita ada doa yang selalu diajarkan agar kita konsisten. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Artinya, apakah bisa kita pahami bahwa manusia di setiap saat itu justru ada dalam kondisi gelisah seperti tadi, unsur DNA, on off. Lantas bagaimana yang dimaksud dengan kita dekat dengan Allah akan menemukan ketenangan? Jadi ada semacam makna yang kontradiktif di sini, Syekh Muhammad.
Itu bukan hanya akhlak, itu dua-duanya ibadah dan akhlak. Hak Allah dan hak manusia. Bagaimana supaya kita konsisten selalu menjadi orang baik. Selalu menjadi orang baik dalam ibadah maupun dalam muamalah. Dua-duanya, dalam ilmu dan dalam adab dan akhlak. Itu tergantung lingkungan salah satunya. Dekatilah dengan orang baik, dekatilah dengan orang saleh, insya-Allah selalu dalam keadaan baik, selalu konsisten, istiqamah. Karena itu apa yang mendorong kita on off seperti yang tadi Ustaz sampaikan, on off. Apa yang memotivasi kita supaya on selalu baik, akhlak yang buruk selalu off? Bukan karena kita saja, karena dekat dengan orang baik, orang saleh seperti majelis ini di Damai Indonesiaku ini. Ini seluruh jemaah beradab, akhlak maupun yang nonton sekarang. Yang nonton fokus ya, beradab, berakhlak dalam keadaan iman, dalam keadaan baik. Kenapa? Karena lingkungannya baik. Karena itu jangan, kalau ingin selalu dalam keadaan baik, dekatilah dengan orang baik. Baru saya pulang kemarin dari Makassar, ada seorang muallaf baru 2 hari masuk ke Islam. Minta pesan dari saya bilang kalau ingin istiqamah, 2. Satu doa yang tadi disampaikan Ustaz Agun, ini sangat luar biasa. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membulak balikan hati. Mohon kepada Allah, minta kepada Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Seperti yang tadi saya jawab. Susah mendidik anak. Susah menjadi anak-anak kita salat ibadah, apalagi berakhlak, apalagi dalam lingkungan yang agak susah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku atas agamamu. Ini yang pertama. Yang kedua, selalu dekat dengan orang baik, orang saleh. Selalu usahakan jangan jauh dari orang baik, orang saleh. Kalau jauh itu langsung dihadiri, diawasi oleh syaitan. Nauzubillahi min dzalik. Karena itu dekatlah dengan orang-orang baik, orang saleh, insya-Allah selalu dalam kebaikan, selalu istiqamah, konsisten, baik dalam ibadah maupun dalam akhlak. Kalau la tas'al 'anil mar'i was'al 'an qarinihi. Jangan bertanya mengenai orang, lihatlah saudaranya atau sahabatnya bagaimana. Kalau ingin melihat akhlak seorang, langsung lihat saudaranya, lingkungannya, temannya, baru tahu akhlaknya bagaimana. Kalau orangnya baik, berarti dia pasti baik. Walaupun dia kurang, akhlaknya kurang, tapi dekat dengan orang baik berubah. Itu berubah, jadi on terus, ya, terang orangnya baik. Tapi kalau mohon maaf, dia orang baik, berakhlak, dididik dari rumah, dari orang tua, dari gurunya, tapi dia punya teman buruk, selalu jauh dari ya lingkungan yang baik, berubah. Bisa jadi berubah. Dulu akhlaknya baik, tetapi berubah. Karena itu usahakan selalu dalam majlis, dalam lingkungan yang baik. Nah Ustaz Jumar ada sedikit tambah lagi. Kita masih punya waktu sekitar 3 menit. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kelak ketika kita di dalam surga, sifat-sifat buruk kita akan diangkat oleh Allah. Seluruhnya adalah kebaikan. Tetapi ketika kita masih berada di dunia, kita akan selalu bergelut dengan sifat-sifat buruk. Itu yang saya maksud tadi, bahwa kita akan setiap saat dalam kegelisahan. Subhanallah, luar biasa. Ada memang bolak-balik sebagai sesuatu yang positif. Orang mukmin itu hatinya senantiasa mengalami berbagai macam situasi. Hanya satu orang yang hatinya ada pada satu situasi dan tidak ada situasi yang lain, itu hati orang munafik. Halo? Hati orang munafik situasinya tetap dalam kekufuran. Tetapi orang-orang yang beriman hatinya itu senantiasa berubah-ubah. Kadang rindu, kadang cinta Allah. Ya kan? Kadang apa lagi? Kadang khawatir dan cemas. Inilah yang terjadi pada hati seorang yang beriman. Jadi kata ya muqallibal qulub, tetapkan hatiku ya Allah pada ketaatanmu. Jadikan cemasku, khawatirku karenamu ya Allah. Bolak-balik di situ. Ya,
Bukan berarti kita bolak-balik beriman dan tidak beriman. Nah, kalau dalam konteks bolak-balik positif dan negatif, bagaimana caranya supaya kita tidak bolak-balik seperti itu? Satu kata jawabannya adalah ketika kita menjadi orang yang ikhlas. Menjadi apa? Orang ikhlas. Saya begini karena Allah. Saya cinta karena Allah. Saya melakukan ini karena Allah. Ketika orang itu Tuhannya Allah, maka dia tidak akan bolak-balik kepada wajah sipulan, wajah sipulan, wajah sipulan. Bolak-balik ini karena kita banyak Tuhan. Tapi ketika kita Tuhan kita satu, kita tidak akan pernah berpaling kepada wajah yang lain. Jika kita melakukan sesuatu karena satu wajah, maka Allah lah yang akan mengurus wajah-wajah yang lainnya. Allahu Akbar. Baik, terima kasih Kiai dan kita akan lanjutkan lagi. Kita masih menyiapkan satu pertanyaan selepas pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.